Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdullah Dilman di mata kuliah Ekonomi Moneter. Tentang hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita harus belajar tentang uang perbankan dan pasar keuangan. Ya, jawabannya sederhana gitu ya. Karena hal-hal ini sangat dekat dengan kita dan mempengaruhi kehidupan kita sebenarnya. Maka kita perlu tahu bagaimana mereka itu berfungsi, kemudian nanti akan seperti apa kalau kemudian terjadi kesalahan, dan kebijakan-kebijakan seperti apa yang harus kemudian dibuat oleh pemerintah atau bank sentral. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana pasar keuangan seperti obligasi, saham, dan pasar valuta asing itu berfungsi. Kemudian bagaimana lembaga keuangan seperti bank, investasi, dan perusahaan asuransi juga berfungsi. Dan yang ketiga tentang peran uang dalam perekonomian. Kita mengambil dari The Economics of Money, Banking, and Financial Market, 10th edition dari Frederick S. Miskin. Nah, yang pertama, kenapa kita harus mempelajari pasar keuangan? Nah, di pasar keuangan ini merupakan adalah pasar di mana dana itu ditransfer dari orang-orang atau perusahaan yang memiliki kelebihan dana yang tersedia untuk orang-orang dan perusahaan yang memiliki kebutuhan dana. Kenapa dana ini kemudian penting? Karena dana yang nanti kemudian dimiliki oleh perusahaan itu digunakan untuk proses produksi, menghasilkan barang dan jasa yang akhirnya akan dikonsumsi oleh masyarakat atau rumah tangga. Atau dana itu juga digunakan oleh masyarakat untuk memproduksi juga atau untuk mengkonsumsi. Nah, ini kemudian yang disebut sebagai pasar keuangan. Ini nanti bisa disebut sebagai pasar keuangan yang secara langsung. Ada juga nanti pasar keuangan yang secara tidak langsung di mana ada perantara keuangan. Yang secara langsung, yang pertama itu adalah ada pasar obligasi. Di situ ada sekuritas, itu adalah klaim atas pendapatan atau aset emiten di masa depan, sementara obligasi itu adalah jaminan utang yang menjanjikan untuk melakukan pembayaran secara berkala untuk jangka waktu tertentu. Jadi obligasi sederhananya itu adalah surat utang. Jadi kalau kita berutang, itu ada obligasinya. Gitu. Dan ini semua disebut sebagai sekuritas, karena itu berharga. Gitu. Nah, kemudian suku bunga itu adalah biaya pinjam atau harga yang dilibatkan untuk sewa dana. Nah, ini perbedaan antara pasar obligasi dan pasar saham, di mana emiten atau membutuhkan modal itu menerbitkan surat utang atau obligasi langsung kepada investor. Di situ nanti terbentuk pasar obligasi. Tetapi ketika menerbitkan saham, itu nanti perusahaan menerbitkan saham di pasar saham dan dibeli oleh para investor. Nah, ini sebagai gambaran adalah yield obligasi pemerintah SPN tenor 10 tahun. Jadi obligasi tidak hanya diterbitkan oleh perusahaan, tetapi juga oleh pemerintah. Dalam hal ini ketika pemerintah memiliki proyek atau untuk kebutuhan pembangunan, itu bisa berutang. Nah, berutangnya berbeda dengan berutang yang sifatnya bilateral antara satu pihak dengan pihak lain. Tetapi kalau obligasi, dia kemudian menjual obligasi itu untuk kemudian dibeli oleh orang yang memiliki dana. Nah, untuk obligasi atau surat utang ini biasanya kita mengenal adanya peringkat utang atau mungkin lebih positifnya kita sebut sebagai peringkat investasi. Nah, misalkan nih ada infografi seperti ini bahwa Indonesia makin dipercaya dunia. Kenapa? Karena peringkatnya naik dari BAA 3 ke BAA 2 dengan outlook positif. Peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia sesuai pernyataan Moody's Investor Service pada 13 April 2018 ini misalkan. Apa yang menyebabkan kenaikan rating ini? Yang pertama karena kerangka kebijakan ekonomi yang kredibel dan efektif, akhirnya menciptakan stabilitas makroekonomi yang kondusif. Kemudian peningkatan cadangan devisa yang kemudian memperkuat ketahanan terhadap potensi gejolak ekonomi. Secara fiskal, pemerintah mampu menjaga defisit di bawah batas 3%. Ini tetap rendah. Ini tidak berlaku saat kita sekarang menjalani krisis akibat pandemi COVID, di mana defisit fiskal itu lebih dari 3%, bahkan hampir mencapai 5%. Dari sisi moneter, penerapan kebijakan nilai tukar yang sangat fleksibel, koordinasi kebijakan lebih efektif, serta menjaga inflasi pada level yang cukup rendah dan stabil. Jadi hal-hal positif ini kemudian menyebabkan peringkat utang kita, Indonesia, itu meningkat. Nah, secara keseluruhan inilah klasifikasi peringkat utang. Jadi kalau Indonesia kalau pakai Moody's gitu ya, itu sekarang di BAA 2
dari BAA3 ke BAA2 itu kita masih di medium grade gitu. Nah, ini perjalanannya masih panjang hingga akhirnya kita bisa mencapai highest quality of investasi gitu ya. Nah, peringkat utang ini berbeda dengan persepsi masyarakat bahwa kita semakin senang untuk berutang, bukan seperti itu. Tetapi peringkat utang ini menunjukkan bahwa kita sebagai sebuah entitas bisnis atau entitas negara itu memiliki kredibilitas yang semakin baik. Seperti contoh misalkan kalau kalian punya teman gitu ya, kemudian kalian punya keyakinan yang rendah kepada teman itu bahwa kalau dikasih utang itu akan mengembalikan. Artinya kita kemudian tidak percaya dan kita memberikan semacam peringkat bahwa dia tidak layak untuk dikasih utang, kira-kira begitu. Atau ketika ada teman yang bilang mau melakukan investasi, kita percaya atau tidak, itu kan tidak mudah. Nah, ini yang dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga internasional yang melakukan pemeringkatan terhadap kredibilitas dari sebuah negara atau perusahaan. Nah, pasar keuangan yang sifatnya langsung juga, yang kedua itu adalah pasar saham. Saham itu mewakili bagian kepemilikan di perusahaan. Saham adalah klaim atas sisa pendapatan dan aset perusahaan. Jadi intinya adalah saham itu bagian dari kepemilikan atas perusahaan. Gitu ya. Nah, aktor-aktor di pasar modal itu apa saja sih gitu ya? Kalau kita menggunakan analogi pasar itu seperti Bursa Efek Indonesia-nya gitu, Bursa Efek Indonesia sebagai sebuah pasarnya, maka berikut aktor-aktor yang berada dalam pasar modal. Barangnya gitu ya. Barangnya itu apa? Barangnya itu adalah ya saham perusahaan itu. Jadi perusahaan mengeluarkan saham, sahamnya itu kemudian dilempar ke dalam pasar gitu ya. Itu adalah barangnya yang kemudian diperjualbelikan kepada para pembeli. Nah, pembelinya siapa? Pembelinya itu adalah investor yang memiliki uang dalam konteks pasar modal. Pembeli adalah investor, seorang investor dapat membeli saham perusahaan terbuka lewat perusahaan sekuritas resmi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, dalam pasar itu kan pasti ada toko-toko tuh, yang barang jualannya bisa sama, bisa beda. Tentu seperti itu gitu kan. Nah, toko itulah anggota bursa atau perusahaan sekuritas. Dia membantu pembeli untuk mengarahkan apa yang harus dibeli, mengadakan analisisnya dan seterusnya gitu ya. Nah, struktur pasar modal di Indonesia itu memiliki ada di situ PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai lembaga penyimpanan dan penyimpanan transaksi, kemudian ada KPI yaitu PT Clearing Penyimpanan Efek Indonesia sebagai lembaga clearing dan penyimpanan penyimpanan transaksi, kemudian ada produk pasar modal, ada saham, obligasi, ETF dan derivatif, serta perusahaan sekuritas sebagai agen penjual dan otoritas jasa keuangan sebagai regulator pengawas, serta ada Bursa Efek Indonesia sebagai penyedia fasilitas perdagangan. Nah, di sisi lain ada di mana kalau tadi itu antara perusahaan dengan atau antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana itu bertemu secara langsung, tetapi ada metode di mana keduanya tidak bertemu secara langsung dan di situ peran yang namanya lembaga perantara keuangan atau intermediari keuangan, yaitu lembaga yang meminjam dana dari orang-orang yang telah menabung dan membuat pinjaman kepada orang lain. Jadi seperti bank yang menerima deposito dan memberi pinjaman kepada debitur. Nah, bank kemudian memberikan bunga kepada nasabah, imbal hasil, dan bank juga menarik bunga dari debitur. Selisihnya itulah yang kemudian menjadi keuntungan dari bank. Lembaga keuangan lainnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, reksadana, dan perusahaan investasi. Dalam perantara keuangan seperti ini dibutuhkan adanya inovasi keuangan, yaitu untuk pengembangan produk layanan keuangan baru. Dan ini menjadi kekuatan penting untuk kebaikan dan membuat sistem keuangan lebih efisien. Nah, ketika pasar keuangan itu kemudian tidak berjalan dengan baik, maka kita akan mengenal adanya krisis keuangan, yaitu gangguan besar di pasar keuangan yang ditandai dengan penurunan tajam dalam harga aset dan kegagalan banyak perusahaan keuangan dan non-keuangan. Segala sesuatu kalau dia tidak berfungsi, maka akan mengalami masalah. Dalam pasar keuangan, masalahnya adalah krisis keuangan. Di Indonesia sendiri pernah terjadi kita krisis 98. Ya. Mungkin teman-teman belum lahir, tetapi kira-kira bayangannya adalah seperti ini. Menjelang krisis, Indonesia itu sudah sangat baik. Gitu. Rata-rata pertumbuhan ekonominya 7%, rata-rata inflasi juga 9%, pertumbuhan nilai ekspor 14%, cadangan devisa juga sangat besar, gitu ya. IHSG juga relatif stabil, gitu ya.
Akan tetapi ketika krisis terjadi, tiba-tiba kurs rupiah yang dari 2.376 per dolar itu menjadi 16.000. Bayangkan, 8 kali lipat naiknya. Dari 2.300 menjadi 16.000. Maka kemudian barang-barang menjadi sangat mahal, terutama barang-barang yang impor. Inflasi pun juga dari 10,3% tiba-tiba naik sekali, sangat tajam menjadi 77,6%. Uang primer dari 23,2% menjadi 77,6%. Kredit bermasalah yang awalnya 8,3 menjadi 48,6. Banyak orang kemudian tidak bisa membayar pinjamannya. Transaksi berjalan menjadi minus 58. Kemudian debt service ratio juga meningkat, utang terhadap rasio utang terhadap jasa itu meningkat, dan suku bunga juga meningkat. Nah, kondisi saat ini pun juga kita sedang menghadapi krisis ekonomi, gitu ya. Pandemi COVID ini telah mengubah dunia secara dramatis. Tak hanya masalah kesehatan, penyebaran virus merembet pula ke krisis ekonomi global. Bahkan IMF menilai bahwa kondisi 2020 lebih parah dari krisis finansial 2008-2009 karena berimbas ke seluruh negara, gitu ya. Kita melihat di sini pertumbuhan ekonomi atau perlambatan ekonomi itu negatif, gitu ya. Indonesia diperkirakan minus 0,5, bahkan zona Eropa sampai minus 7,5, Amerika Serikat minus 5,9, dan dunia secara keseluruhan itu minus 3. Mengapa lebih parah krisis saat ini? Karena sejumlah negara menghadapi krisis berlapis, disebabkan menurunnya aktivitas ekonomi seiring pembatasan sosial dan karantina wilayah. Dan ini disebabkan karena ketidakpastian pandemi kapan akan berakhir. Harga komoditas turun tajam, kemudian terjadi pengetatan di pasar finansial, dan krisis berlapis di sejumlah negaranya itu maksudnya adalah karena krisisnya tidak dimulai dari krisis ekonomi, tetapi dimulai dari kesehatan. Maka yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan krisis kesehatannya terlebih dahulu. Nah, ini juga bagaimana perbedaan krisis 98 dengan imbas corona menurut para ekonom. Ini ada perbedaannya, nanti kita bisa sambil pelajari. Nah, maka kemudian kita perlu untuk mempelajari uang dan kebijakan moneter, gitu ya. Dari bukti-bukti menunjukkan bahwa uang itu memainkan peran penting dalam menghasilkan siklus bisnis. Apa itu siklus bisnis? Siklus bisnis itu adalah pergerakan perekonomian dari bawah, kemudian menuju peaknya, puncaknya, kemudian ketika ekonomi turun itu disebut sebagai resesi, ketika resesi berkepanjangan itu disebut depresi, tapi kemudian ketika sudah mulai perbaikan ekonomi itu disebut sebagai recovery, dan puncaknya itu adalah prosperity. Nah, siklus bisnis adalah siklus yang bahwa perekonomian itu akan seperti itu. Ada kalanya puncak, ada kalanya turun, dan seterusnya, gitu ya. Kalau turun itu kontraksi, kalau naik itu ekspansi, kira-kira seperti itu. Nah, resesi atau pengangguran dan ekspansi itu akan mempengaruhi kita semua, gitu ya. Dan teori moneter itu bisa memberikan peran penting untuk kemudian melakukan intervensi dan melakukan perbaikan atau counter siklus. Kalau siklusnya lagi naik, kita harus tahan agar kemudian tidak terlalu tinggi kenaikannya, sehingga kalau tuh jatuh, kita tidak akan jatuh terlalu mendalam, gitu. Tapi ketika mengalami resesi, maka kemudian kebijakan moneter fiskal nanti perlu berperan agar turunnya ekonomi itu tidak terlalu dalam, sehingga tidak terlalu menyebabkan kerugian yang besar bagi perekonomian dan masyarakat. Nah, apa kemudian uang dan inflasi itu? Nanti kita akan bahas lebih dalam, gitu ya. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa harga barang itu dalam bentuk uang, gitu ya, dan kemudian kalau kita kumpulkan semua barang dan semua harganya, gitu ya, dalam sebuah perekonomian, maka harga rata-rata barang itu semuanya itu menjadi tingkat harga. Nah, kalau kemudian tingkat harga ini kemudian mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka panjang, maka ini disebut sebagai inflasi, dan inflasi ini mempengaruhi semua pemain ekonomi. Data menunjukkan bahwa antara uang beredar dan tingkat harga itu bergerak secara bersamaan. Di sebelah kiri adalah pertumbuhan uang beredar dari 2016 sampai 2020, dan di sebelah kanannya adalah inflasi dari 2017 sampai 2020. Kalau kita melihat pergerakannya kurang lebih mirip, gitu ya, bahwa pergerakan uang beredar itu seirama dengan pergerakan inflasi. Nah, tetapi pergerakan uang dengan suku bunga ini agak sedikit berbeda. Suku bunga itu adalah harga daripada uang.
Nah, hubungan antar uang dan suku bunga yang kita pakai sekarang dalam suku bunga kebijakan BI adalah suku bunga, di sini ada pasar uang antar bank, kemudian BI 7-day reverse repo gitu ya. Ini pergerakannya agak berbeda gitu ya. Nah, dalam berupaya untuk memperbaiki atau mengintervensi sistem keuangan, itu kita bisa dalam bentuk kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah pengelolaan uang beredar dan suku bunga. Kalau di Amerika Serikat dilakukan oleh Federal Reserve System atau the Fed, biasanya dikenal. Kalau di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Sementara kebijakan fiskal itu berkaitan dengan belanja pemerintah melalui perpajakan. Artinya ini dilakukan oleh pemerintah sebagai eksekutif gitu ya. Ada defisit anggaran, kita mengenal yaitu kelebihan pengeluaran atas pendapatan untuk tahun tertentu, ada surplus anggaran, ada setiap defisit harus dibiayai dengan meminjam. Nah, ini perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, baik dari segi arti, dikeluarkan oleh, pada kebijakannya, fokusnya, instrumennya, bekerja pada apa, dan pengaruh politiknya seperti apa. Gitu ya. Nah, kemudian secara internasional kita mengenal juga yang namanya pasar valuta asing, yaitu tempat di mana dana dikonversi dari satu mata uang ke mata uang lain. Secara substansial, secara fundamental, kenapa pasar valuta asing ini menjadi penting? Karena kebutuhan transaksi antar negara, gitu ya. Walaupun secara uh, non fundamental, gitu ya, itu pasar valuta asing tetap bekerja untuk hal-hal lain, tetapi secara fundamental pasar ini menjadi penting karena setiap negara memiliki mata uang yang berbeda. Ketika kita melakukan transaksi antar negara, maka kita membutuhkan jenis uang yang sesuai kesepakatan dan dibutuhkan tempat untuk melakukan penukaran atau konversi dari satu mata uang ke mata uang yang lain. Nilai tukar mata uang asing adalah harga satu mata uang dalam harga uang lain. Kemudian pasar valuta asing itu menentukan nilai tukar mata uang asing. Ini beberapa pihak yang terlibat, ada central bank, institutional investor, commercial bank, broker individual, dan companies. Nah, sistem keuangan internasional itu menjadi hal yang tidak bisa menjadi sebuah keniscayaan saat ini karena pasar keuangan telah menjadi semakin terintegrasi di seluruh dunia. Sistem keuangan internasional itu memiliki dampak luar biasa pada ekonomi domestik. Seperti misalkan bagaimana pilihan kebijakan nilai tukar negara mempengaruhi kebijakan moneternya, bagaimana kontrol kapital berdampak pada sistem keuangan domestik, dan oleh karena itu kinerja ekonominya, dan siapa yang harus menjadi peran lembaga keuangan internasional seperti IMF. The Global Financial System itu terkait dengan nilai tukar, exchange rate, commercial bank, financial market, di situ juga ada lembaga-lembaganya yang terlibat. Gitu. Ada supervisory authorities, government treasury, central bank, international policy, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, dan terakhir ada beberapa istilah yang penting. Yang pertama adalah output agregat, yang dalam bentuk PDB kita mengenalnya, atau produk domestik bruto, yaitu nilai pasar dari semua barang dan jasa, nilai akhirnya yang diproduksi dalam perekonomian domestik selama satu tahun tertentu. Sementara pendapatan agregat itu adalah pendapatan total dari faktor produksi, yaitu tanah, modal, tenaga kerja selama tahun tertentu. Dan kita juga mengenal adanya perbedaan antara nominal dan real. Nominal itu adalah nilai yang diukur menggunakan harga saat ini, sementara real itu jumlah diukur dengan harga konstan atau efek inflasinya itu dikeluarkan. Nah, demikian pertemuan hari ini tentang bagaimana uang, perbankan, dan masyarakat yang bekerja. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari lebih detail lagi untuk masing-masing bab. Terima kasih.